dibahas setelah ini memang tergantung industrinya dan juga jenis usahanya gitu. Betul, Kita perlu betul. tahu beberapa hal yang nantinya tuh untuk beberapa jenis industri dan juga usaha tertentu. Nah, Betul, betul. yang pertama Pak, nomor 2 ini surat setoran pajak yang dipersamakan dengan SSP pasal 26 ayat 4 apabila ada PPh 26 ayat 4. Jadi surat setoran pajak untuk PPh pasal 26 ayat 4. Mungkin Ya. boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai PPh pasal 26 ayat 4. Ini kan dikenakan ke apa? Pembayaran bagian laba BUT ke induk gitu ya. Oh. Jadi BUT yang melakukan kegiatan usaha di sini gitu. Tentunya berkaitan dengan induk. Nah, ini ada kaitannya sama lampiran-lampiran yang lain sih. Ini baru buka. Harusnya yang agak bawah dulu ya gitu Yang ya. bawah dulu yang mana tuh Pak? Sebentar. Nah, ini laporan keuangan konsolidasi Oke, nomor atau 5 Pak ya. Oke. laporan keuangan tersebut adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan ke masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan bersangkutan melakukan usaha dan kegiatan. Oh, jadi kalau misalnya dia ini bentuk usaha tetap, dia harus melaporkan laporan keuangan konsolidasinya untuk semua termasuk kantor pusat ya Pak? Ya. Oke. Nah, terus nanti kan di situ tetap pakai tarif PPh pasal 6 di mana biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Iya. Tarif PPh pasal 9 biaya-biaya mana yang tidak boleh dikurangkan. Nah, itu berdasarkan Cap 62 ya tahun 95. Jadi ada pembebanan biaya yang ke induknya BUT itu kan ada batasannya juga gitu ya. Ada batasan maksimalnya ya yang boleh dibebankan itu ada perbandingan omset BUT terhadap keseluruhan ini. Nah, itu maksimalnya persentase itu gitu. Jadi kalau melebihi ya otoritas pajak sini ya kok enak banget itu. Omsetnya ditarik di otoritas lain yang tarif pajaknya ini sini jadi cost center. Nah, gitu. Jadi memang ini untuk BUT ini agak unik Pak ya? Iya. Oke. Jadi memang menarik sekali Pak ya. Mengenai BUT ini banyak juga ada laporan keuangan dari badan usaha di luar negeri yang memberikan saham mulai dari 50%. Dan juga ada ini Pak. Kalau ini beda lagi nih. Yang nomor 4 itu kan berkaitan dengan CFC rules kita ya. CFC rules, ya. oke. Ya, itu kita kalau di atas 50% itu ya kepemilikan saham badan usaha dalam negeri terhadap badan usaha luar negeri. Nah, itu wajib melampirkan ini laporan keuangan karena ini nanti ada dividends ya. Jadi di situ nanti kan ada profit yang dibayarkan ke induk dan yaitu nggak nunggu benar-benar profit dibayarkan ke induk, jadi dikenakan dividen kecuali nanti ada kaitannya nih, ada yang nomor 8 itu ada realisasi penanaman kembali. Kalau hasil dari usaha BUT itu semuanya ditanamkan kembali ke ini. Berarti nggak kena branch profit yang tadi Pak ya? Ya, itu nggak perlu dipotong PPh pasal 26 ayat 4. Iya, 26 ayat 4. Betul. Oke. Jadi ini sudah langsung membahas yang tadi sampai nomor 8 ini Pak. Betul. Jadi kalau misalnya sudah ditanamkan, tidak kena branch profit tax 26 ayat 4 tadi, melainkan ya tapi harus ditanamkan dulu nih. Gitu. Yes. Nah, ini sarana ditanamkan ya ini ada laporannya dan itu kan ada batas waktunya. Nah, kalau lewat waktu nggak ada pelaporan ini, ya mungkin dari pihak DJP bisa men-challenge gitu, bisa men-challenge wajib pajak. Nah, ini atau menetapkan secara jabatan hitungan branch profit tax-nya itu gitu. Iya Pak. Iya. Jadi mengenai BUT seperti sudah selesai Pak ya. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak.
sepertinya untuk yang bidang usaha migas ini Pak, mereka juga harus menyampaikan laporan tahunan penerimaan negara dari kegiatan hulu minyak dan atau gas bumi Pak. Ya, ya, Ini berarti ya. benar Pak ya? Ya, benar. Dan ini apa namanya teman-teman di KPP Migas ya itu. oke. Jadi ini pelaporannya malah ini ya quarterly ya. Jadi triwulan ya. Oke. Nah, Ini laporan ini quarterly Pak ya? ya, ya. Nah, ini apa namanya? Nah, nanti ya jadi ada kaitannya sama Ya. branch profit tax Oh juga ada ya. juga berarti ya? Kalau misalnya mereka itu BUT Pak ya? Ya, ini bidang yang saya kurang terlalu dalam. Iya Pak, tapi memang laporan ini rutin Pak ya, rutin juga Ya. dan harus disampaikan juga Pak Betul, ya? betul, Oke. betul. Kemudian kita lanjut lagi Pak di nomor berikutnya yaitu mengenai lembaga nirlaba nih Pak. Jadi kalau misalnya lembaga nirlaba ini mereka harus menyampaikan laporan dan surat pernyataan atas sisa lebih untuk pembangunan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan. Ini gimana Pak? Kalau untuk bisnis nirlaba itu gimana Pak sebenarnya? Ini ya, apa namanya, kalau bisnis nirlaba itu akuntansinya kan agak beda ya. Oke. Ya, jadi nggak accrual ya, cenderung cash basis dan kayaknya laporan keuangan itu ya sama kayak ada uang masuk, uang keluar, terus ada sisa dan akhirnya ditanamkan lagi. Mereka kan nggak ngambil profit ya. Besok ditanamkan lagi besok. Nah itu ya mungkin dari DJP ngelihat kesesuaian ya, ada kelebihan besok direncanakan untuk diberikan apa gitu. Tapi ini jadi menarik ya. Kalau apa ini untuk tax planning ini menarik ya. Jadi saya kok kadang-kadang lihat apa namanya Zuckerberg gitu bikin organisasi nirlaba itu ya. Jadi itu bisa tax planning juga ya. Oh, jadi sebenarnya pembentukan lembaga nirlaba untuk tax planning Pak ya? Oke, untuk menghemat pajak mungkin ya, baik. Tapi menarik Pak, tadi kuncinya adalah kalau misalnya memang sudah lembaga nirlaba ini memang mereka harus menghitungkan kembali Pak untuk sarana atau prasarana pendidikan penelitian nirlaba. Betul. Jadi kan sekarang kampus-kampus sekolah itu sebenarnya kan rumah sakit itu antara nirlaba sama bisnis kan juga bedanya agak tipis ya. Mereka grupnya juga banyak. Jadi mesti mungkin ya dari DJP berpikiran ini benar-benar nirlaba apa profit oriented. Jadi harus benar-benar diuji ya, diuji untuk mereka menyampaikan laporan ini kalau misalnya lembaga nirlaba. Baik Pak, jelas Pak, sangat jelas. Nah kemudian berikutnya ini Pak, surat kuasa khusus Pak ya, kalau misalnya ini SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan konsultan pajak atau karyawan wajib pajak. Bapak ada pengalaman Pak mengenai hal ini Pak? Oh ya, ini sudah dari awal ya. Ini salah satu yang disyaratkan di SPT yang lama, yang manual selalu mensyaratkan ini ya, konsultan pajak. Jadi kalau wajib pajak tidak didampingi oleh konsultan pajak yang bersertifikat, Fiskus berhak loh menolak. Berhak menolak menghadapi gitu. Ya ini di SPT apa namanya disebut misalnya di SPT tidak ada konsultan pajaknya. Nah terus apa namanya datang di challenge gitu loh. Ini nggak ada konsultan pajak, nggak ada desain. Tapi ya biasanya kalau challenge SP2DK ya surat kuasa khusus baru dilampirkan saat misalnya dipanggil dalam SP2DK gitu. Jadi baik Pak. Tapi memang ini banyak sekali Pak ya syaratnya Pak ya, ada izin praktik, surat pernyataan, sertifikat brevet gitu Pak. Oke, jadi memang ini kalau misalnya ditandatangani oleh karyawan atau merupakan konsultan Pak ya, berarti yang harus tanda tangan SPT Badan itu memang harusnya direktur Pak ya? Ya harus dari pengurus ya, harus pengurus ya. Ini kan nanti
Sama ya, ada efek legalnya. Jadi kalau ditandatangani sama orang yang nggak punya otoritas, nanti kalau dimintain penjelasan atau pertanggungjawabannya, ya nanti kalau misalnya masuk di pemeriksaan bukti pidana, bukti permulaan tindak pidana pajak gitu, bisa gampang ini saya nggak ada namanya sini. Jadi memang ini harus benar-benar diperhatikan Pak ya, kalau misalnya ini. Oke Pak, nah kemudian kita lanjut lagi Pak, sepertinya masih sama nih Pak untuk yang migas ini. Jadi mereka tuh harus melampirkan FQR untuk tahun pajak bersangkutan dan juga bukti penyetoran pajak penghasilan. FQR ini apa Pak ya kira-kira Pak? Financial Quarterly Report, jadi laporan keuangan triwulanan ya. Jadi untuk migas ini karena pajaknya juga beda gede ya, lebih diawasi. Bukti bahwa DJP lebih ngawasi lagi, KPP migas tuh dibuatkan khusus, dikumpulin. Jadi untuk wajib pajak yang migas ini ada KPP-nya khusus gitu Pak ya, namanya KPP migas gitu. Oke, iya Pak. Di sini juga banyak Pak, ada lampiran khusus, lampiran khusus, ini aturan untuk migas itu juga banyak ya, agak beda gitu ya, karena posisi legalnya dari tahun ke tahun berubah ya, untuk pertambangan gitu ya, dan migas itu beda. Oke, jadi memang ada ini ya, treatment khusus untuk kawan-kawan yang bergerak di bidang migas gini tentunya Pak. Oke. Nah kemudian kita masuk lagi Pak ke yang berikutnya, ini ada untuk ini Pak, laporan penghitungan besarnya perbandingan antara utang dan modal atau laporan utang swasta luar negeri. Kenapa sih Pak kita perlu membandingkan antara utang sama modal Pak? Kira-kira begitu Pak? Itu DER ya. Debt equity ratio. Iya Pak. Berarti perbandingan antara utang dibanding modal. Debt dan equity ya. Itu equity itu satu, debt-nya 4:1 banding 4 ya. Itu kenapa mesti diatur itu ya, dulu kan banyak isu thin capitalization ya, jadi utangnya dibikin gede, ininya kecil. Nah dari otoritas kayaknya melihat kalau nggak diatur ini, utang gede, semua biaya bunga mereka nggak mau rugi juga. Ya sebenarnya kan bisa jadi itu sebenarnya modal juga, tapi belum diaktekan atau dibikin sedemikian rupa sehingga tampak seperti pinjaman muncul biaya. Itu kenapa ya? Efeknya double loh. Jadi kalau kita bisa switch antara yang harusnya dividen dibuat sebagai biaya yang deductible gitu. Jadi kan kalau biaya deductible, penghasilan kena pajaknya kan kalau nggak masuk kecil gitu. Ya. Terus ya kalau yang lama dividen sendiri ada tarifnya, jadi dua kali, dua efek gitu. Jadi menghemat, dan kalau dilihat-lihat pajak atas dividen itu tarifnya yang paling tinggi. 15% kalau nggak salah. Ya. Sampai sekarang pun juga ini, kalau masuk di biaya-biaya yang lain, itu masuk jasa lain kan sekitar 2%-an. Ini yang masih tinggi. Nah itu ceritanya gitu sih. Munculnya DER seperti apa. Itu satu dulu sebelum krisis ekonomi memang sudah ada 1:4. Terus setelah krisis ekonomi saya ngikuti 97 sampai tahun berapa itu kayaknya nggak disentuh-sentuh lagi. Soalnya banyak yang akhirnya modalnya jadi minus kan ya. Waktu itu. Nah, sekarang keadaan ekonominya membaik. Nah, penerapan DER ini lebih tadi itunya rasionya itu 1:4 Pak ya. Berarti utangnya 1, modalnya 1, utangnya 4 gitu. Tidak boleh lebih besar daripada itu ya. Tidak boleh lebih dari itu ya. Ya, kalau terlalu besar berarti DJP berhak menghitung lagi dengan perbandingan 1:4 lagi. Ya, di switch ya dari biaya bunga ke
dividen. Oh, Diperlakukan seperti dividen Oke, lah. jadi gitu. memang ini untuk ya menghindari apa ya mungkin ya mekanisme yang seperti itulah Pak ya. Oke Pak. Kemudian lanjut lagi nih Pak, bagi wajib pajak yang bergerak di bidang bank ini, mereka juga harus apa namanya menyampaikan daftar debitur kredit yang non performing, mungkin yang utangnya kurang lancar Pak ya, betul Pak ya seperti itu Pak ya? Betul. Ini ya apa namanya? Kalau kredit yang NPL itu kan Non performing loan ya ya? bisa apa dihapuskan ya. Nah ini yang benar-benar macet yang dihapuskan tuh yang mana? Karena itu langsung berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak buat bank itu. Oke. Tapi di sisi lain OJK, BI juga iya. ngatur NPL juga ya. Oh, jadi ada kan aturannya ya? mesti di bawah 5% dan apa namanya ya ini kan kayak dua mata uang, kena pajak atau pengawasannya ini. Iya, gitu. Ya tentunya memang kita harusnya yang jangan sampai non performing ya. Kalau Ya. itu harusnya bisa ditagih semua gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada sih Pak, ini nomor 17 ini ada juga daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar non performing juga ini harus disampaikan juga daftarnya Pak, atau gimana Pak? Ya. Jadi kan apa namanya yang non performing itu mesti ada pengasahan dari apa namanya BUPLN untuk didaftarkan di pengadilan negeri setempat atau di mana bahwa memang ini non performing. Ini kenapa ini jadi kayak gini? Sekali ini kan dianggap kalau nyata-nyata nggak tertagih, terus itu jadi biaya yang deductible terhadap penghasilan kena pajak, giliran nanti akhirnya itu Bisa ditagih, balik iya. bisa ditagih, itu objek pajak loh. Oh. Nah ini apa namanya ya Dua sisi mata uang lagi. Dua sisi Kembali mata dua uang sisi lagi. mata uang lagi Pak. Ya, memang ya, mengenai. ya. Tapi memang ini sih Pak, memang apalagi dengan adanya pandemi seperti ini mungkin banyak juga yang nyata-nyata tidak bertagih Pak. Ya. Jadi mesti diatur ya. Iya, Mas, ya. mesti diatur lebih lanjut memang ini sangat-sangat sensitif juga gitu. Nah, kemudian berikutnya nih Pak, seperti ini dalam mendorong pembangunan di daerah terpencil Pak. Jadi berikut ini kalau misalnya ada sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 PMK 167 PMK 03 tahun 2018 dan juga daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau penikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu. Ini sepertinya kalau misalnya ada ini Pak ya, pembangunan di daerah terpencil Pak ya, gimana Pak? Ini kan kalau umumnya ya pemberian natura sama kenikmatan itu non deductible ya, nggak boleh dikurangkan terhadap. Nah, tapi di satu sisi juga perlu didorong tumbuhnya ekonomi di daerah-daerah terpencil supaya merata ya pembangunan. Jadi diberikan fasilitas untuk pengusaha-pengusaha yang masuk ke daerah-daerah terpencil dan membangun fasilitas di situ. Jadi ada insentif pajaknya gitu supaya mereka lebih mau ya mengeluarkan biaya untuk CSR untuk fasilitas. Jadi untuk bisa mendorong adanya CSR di daerah-daerah terpencil, mungkin pemerintah memberikan kemudahan ini ya Pak ya, agar dapat dibiayakan biayanya. Baik Pak, jelas banget Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, di nomor 20 ini jadi ada wajib pajak dalam negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN non bursa terkendali langsung. Itu kira-kira gimana tuh Pak? BULN itu apa ya? Badan usaha luar negeri. Badan usaha luar negeri. Itu kaitannya sama yang di depan tadi ya, kaitannya sama CFC rules ya. Yang tadi nomor itu Pak ya, nomor 4 ya? Nomor 4 ya, dividen ya. Ini apa namanya berkaitan dan ini berkaitan apa namanya pasal 26 ya ini ya. Ya. Ini jadi tadi memang berkaitan Pak ya? Oke.
bagi badan usaha luar negeri nih Pak ya, tentang dividen. Oke, berkaitan tadi sudah dibahas juga Pak ya, sudah sangat jelas gitu. Oke, kemudian kita bisa lanjut aja Pak kalau misalnya ada bukti pembayaran zakat juga di nomor 21 atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, itu juga harus disampaikan Pak. Betul, betul. Seperti itu. Gitu. Ini bisa dikreditkan untuk lembaga zakat tertentu ya, yang diakui sama pemerintah ya, ada aturan ini pelaksananya. Ya, ada peraturan pelaksanaan juga gitu. Dan kemudian ini Pak, apa nih Pak? Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek yang harus disampaikan oleh wajib pajak kepada dalam negeri. Ya. Yang dapat memperoleh penurunan tarif 5%. Ini seperti insentif atau gimana Pak ya? Ya, apa namanya? Ini untuk berapa perusahaan ya yang pemegang sahamnya yang ada banyak megang saham dalam negeri, terus perusahaannya go public ya. Ini perusahaan go public ya, dari Bursa Efek Pak ya. Ya, betul. Jadi apa namanya supaya lebih menggerakkan ekonomi ya gitu. Jadi ini fasilitas penurunan tarif 5%. Saya lupa aturan-aturannya, tapi ada berapa yang harus. Jadi kalau misalnya dia itu sudah perusahaan terbuka itu terdaftar di Bursa Efek, dia kayak meminta surat keterangan dari Bursa Efek, nah dia bisa mendapatkan penurunan tarif lagi 5%. Oke, siap. Kemudian terakhir nih Pak, ada pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan. Ini harus disampaikan bagi wajib pajak yang mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan. Mungkin seperti insentif Pak ya? Betul. Insentif bagi penanaman modal atau gitu Pak ya? Ya. Tapi ini pembukuan terpisah ya. Oke Pak. Jadi ini kita sudah bahas semua nih Pak, keterangan atau dokumen lampiran yang dipersyaratkan dalam SPT Pak, banyak sekali ya. Tadi kita sudah bahas dari yang paling umum, yaitu laporan keuangan, sampai yang paling khusus Pak ya. Sampai tadi kita bahas mengenai nirlaba, mengenai migas, mengenai wajib pajak bank gitu. Nah, kalau menurut Pak Andum sendiri, kira-kira yang paling penting untuk dibuat atau dipersiapkan itu, yang nominal pajaknya itu paling berpengaruh besar itu yang mana Pak? Dari sekian banyak yang ini. Nominal pajak gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya nggak buat ini pasti kita bisa bayar pajaknya besar sekali gitu. Pengalaman Bapak? Gini ya, apa namanya? Ini sebenarnya kan syarat-syarat formal ya. Iya, syarat-syarat formal. Ini kalau perusahaannya umum-umum ya, ya apa namanya syarat-syarat formal, laporan keuangan, terus daftar penyusutan, terus sama setoran itu yang paling mutlak dilengkapi, dilaporkan tepat waktu. Nah, kalau ini berkaitan sama perusahaan yang bertransaksi dengan afiliasi juga mesti disiapkan yang dokumen harga transfer Pak? Dipidok ya supaya menghindari kalau DJP melihat ada transaksi hubungan istimewa, dia bisa menetapkan hitungan menurut dia gitu. Kalau yang apa namanya, yang lain-lainnya juga penting ya, yang transaksi yang BUT, tapi ini jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Kalau saya melihat justru Indonesia ini UKM-nya banyak ya. UKM-nya ya? UKM-nya luar biasa besar. Dan ini mulai bergerak ke perusahaan yang lebih besar. Karena gini, kantor saya ada di lokasi-lokasi, ada di Solo, di Surabaya, klien kita ada di daerah. Itu saya melihat perusahaan-perusahaan keluarga itu sudah mulai tumbuh, pembukuannya lebih bagus, pelaporan pajaknya juga lebih bagus gitu. Nah, justru kita juga berharap pemerintah jangan mengandalkan pajak yang dari perusahaan itu aja gitu. Mestinya diperluas dong tax base-nya gitu. Jadi kayak teman-teman wajib pajak bilang ini kok kayak
berburu di kebun binatang, kita aja yang diawasi, yang lainnya juga dong. Yang kecil-kecil itu juga yang bertumbuh banyak. Nah kesempatan kita di Pajak Mania, di komunitas ini ya mengingatkan kita bareng-bareng, mengingatkan gitu. Semuanya juga bisa berkontribusi. Iya Pak, memang dari komunitas Pajak Mania ini memang terus berkontribusi. Kita kami terus menyampaikan banyak sekali materi ya, PPH badan, PPH orang pribadi, dan juga banyak sekali materi tentunya bagi kebaikan semua wajib pajak di Indonesia, Pak. Ya, justru saya senang sekali gitu. Jadi gini, ya Pak, belajar pajak itu sebenarnya nggak murah loh. Terus namanya buat teman-teman yang pengen jadi konsultan pajak, terus jadi profesional di bidang pajak, ini profesi yang nggak ada habis-habisnya. Kalau masih ada negara pasti ada pajaknya. Masih terbuka lebar berarti masih Pak, ya? Terbuka lebar. Jadi profesi yang menjanjikan ini susah loh, ngurus pajak tuh nggak mudah. Jadi kalau kita pajak tuh ngerti hukum, berarti mau menghafal, ngerti, tapi punya hitungan yang bagus. Nah, ini kalau kita lihat dulu kalau yang seneng IPA, seneng berhitung, nggak seneng menghafal. Yang seneng banget hitungan nggak seneng. Nah, ini dua-duanya harusnya ada. Terus aturan pajaknya berubah setiap saat. Iya, setiap saat berubah terus. Ya, company untuk rekrut staf pajak yang baik, milihnya susah. Terus kalau sudah masuk untuk maintain juga mahal. Nah, ini Pajak Mania itu solusi ya. Jadi semua jadi happy gitu ya. Kok kita berharap Pajak Mania juga bisa bisa berkontribusi, bisa menjangkau ke masyarakat yang lebih luas sih. Kita berani. Makanya itu pengen bikin apapun kita lah Pajak Mania. Tentunya dengan dukungan dari Bapak dan juga support dari anggota komunitas Pajak Mania, tentunya kita bisa bersama-sama membawa kebaikan lah Pak, tentunya. Tentunya. Ya. Karena memang banyak sekali yang masih terbuka lebar kesempatan untuk dapat berkarir Pak di dunia pajak ini Pak ya. Ada teman saya orang Australia gitu. Dia konsultan HR ya. Dia menyebut kalau kamu berkarir di bidang pajak, kamu lagi berdiri di Gunung Emas. Ya. Artinya ini profesi yang ada terus, itu di Alkitab zaman dulu juga ada orang pajak. Ini sampai sekarang, selama masih ada negara Pak ya. Negara itu makin lama makin nggak ada batasnya. Makanya ada BEPS Tapi yang menunjukkan ada eksistensi negara ya pajak. Jadi memang yang barusan Pak Andum sampaikan ini merupakan sebuah poin untuk bisa mengencourage semua untuk bisa peduli pajak lagi Pak ya, untuk bisa care lagi. Betul. Minimal untuk pajak diri kita sendiri Pak. Ya? Betul. Nah, kita juga tahu nggak ada yang senang bayar pajak. Gitu. Tapi kita makanya kita belajar supaya bisa bayarnya nggak terlalu mahal, tapi comply. Itu bukan nggak sederhana kita omongkan, itu susah ngerjainnya. Susah ini. Tapi kalau udah comply udah enak kan Pak ya? Lebih tenang gitu. Lebih tenang, nanti kalau misalnya di challenge ada sengketa pun tetap ya kita bisa argumen dengan baik tentunya. Ya, kalau datanya lengkap, argumennya benar. Kalau masih susah lagi, ya ada konsultan. Baik. Mungkin sekian Pak untuk perbincangan kita pada hari ini, sudah luar biasa. Kita pertama sudah kenalan, dan tadi juga sudah membahas mengenai season SPT tahunan badan, sudah membahas mengenai keterangan dokumen lampiran, dan juga tadi juga ada sharing-sharing dari Bapak mengenai bidang pajak di Indonesia dan juga di dunia ini. Semoga pembicaraan kita pada hari ini dapat bermanfaat tentunya. Bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan gitu. Silakan dapat share video ini ke seluruh teman-teman yang membutuhkan, yang kiranya mau belajar mengenai pajak, mau mempelajari juga
tentang dunia pajak lebih lanjut. Tentunya kami di komunitas Pajak Mania sangat senang untuk menyambut Anda untuk bergabung dalam komunitas kami. Tentunya bersama-sama kita semua akan mengajak teman-teman untuk dapat mempelajari pajak dengan cara yang menyenangkan dan juga nantinya bisa mencintai pajak dan juga akhirnya bisa membuat negara ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Nama saya Daniel William Gawa dan juga ada Pak Petrus Andum Subagia. Pak Petrus Andum Subagia. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa.